Ustadz Denis Lim awal mulai mendapatkan ilham dari Allah. Dan saya aslinya nggak bisa apa-apa. Tapi Allah memberikan pertolongannya. Nah, waktu itu satu hati mulai dibuat gelisah. Dunia yang tadinya saya senang nerimanya uang sebanyak itu lama-lama jadi garing, ngebosenin. Karena emang dunia itu ngebosenin ya. Nanti kita buka puasa daging itu begitu menggoda, coba setelah badai Isya tidak menggoda lagi ya. Akhirnya menerima uang sebanyak itu biasa aja, tadinya padahal senang banget. Lalu beres dari situ ngelihat yang lebih kaya sekeliling, dia lebih menderita. Ada yang nggak bisa tidur, buat tidur harus kecanduan obat tidur dulu. Sehingga ternyata ya Allah, ternyata bisa mudah tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita mah di pengajian kayak bisa tidur, ya. Oh pada bangun yang di sini mah insya Allah, ya. Tapi dia stres nggak bisa tidur. Padahal dia ya sering dugem, sering konsumsi obat-obatan yang katanya sumber kebahagiaan lah, dunia malam, hiburan dan segala macam. Tapi tetap kami selalu bisa menemukan orang yang nyari kebahagiaan. Nah orang nyari kebahagiaan ada yang dari harta, jabatan dan segala macam. Di sana selalu bisa menemukan orang yang sudah punya itu semua, tapi tetap malah lebih menderita daripada orang yang nggak punya itu semua. Sehingga akhirnya malah berpikir kalau memang manusia diciptakan untuk itu, maka seharusnya kenapa mereka menyesal? Ya, yuk silakan. Artis yang masih kawin cerai ada, yang udah populer pengen bunuh diri ada, semua ada. Ya. Tapi kalau misalkan yang tidak ada hanya satu, orang yang telah menemukan Allah dalam jiwanya, dalam hatinya, terus dia menyesal, nggak ada. Apa kita pernah ketemu orang yang soleh asli, beneran soleh, terus dia berkata, saya sampai kapan ya hidup damai, tenang, sejahtera, soleh gini, kayaknya enakan diazab deh. Nggak ada. Ya. Padahal untuk dapat ketenangan itu dia mesti kehilangan hartanya dulu, jabatannya dulu, dan yang lain-lain. Ngelihat sekeliling, oh tidak ada yang happy ending. Ada yang tetap kaya, anaknya tapi mati overdosis. Ada yang udah di penjara, bandar judi yang lain. Ada yang udah dikhianati anak istrinya kabur dengan pria lain. Ada yang udah mati kena HIV AIDS, lengkap semua. Ya, sehingga oke, ini harus berakhir. Tapi diri ini tidak punya cukup nyali untuk langsung ninggalin semua uang sebanyak itu. Ya. Sampai akhirnya diri ini yang waktu itu lagi takut masalah rezeki. Dulu saya berasa pinter karena ngerasa nggak ada anak seumur. Setiap kali ketemu yang seumuran nggak ada yang lebih kaya dari saya waktu itu. Dan saya nggak nyentuh narkoba sama sekali, meskipun sekeliling bandar dan pemakai semua. Karena saya tahu itu bikin bodoh. Dan saya mengira yang saya dapat di sana tuh hasil dari kecerdasan. Ya, kebeli rumah pertama di umur 22. Jadi dengan penghasilan kadang ada satu hari di mana di hari itu dapat 80 jutaan. Jadi ngerasanya pinter, tapi si akal yang saya kira pinter itu nggak nemu jalan keluar. Kalau saya pulang ke Indo, saya mesti ngapain? Mulai lagi dari nol, apakah jualan, apakah bisnis, buntu. Pas lagi takut masalah rezeki, Allah kirimkan videonya meskipun itu di tempat judi, video tentang AA bicara tentang rezeki, yang tentang janin itu. Bahwa kalau misalkan kamu udah gede, takut sama masalah rezeki, berarti kalah sama janin. Janin itu di dalam perut ibunya kan belum bisa ngomong, belum bisa gerak, belum bisa sholat, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ibunya makan apapun, jadi itu nutrisi bagi si janin untuk tumbuh besar. Sehingga itu jadi rezeki bagi si janin. Pertanyaannya, apa janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki datengin janin. Maka seolah ditampar aja itu. Langsung runtuh, ternyata saya itu bodoh, pesen tiket pulang udah. Dan itu memang sudah di puncak-puncak ketika ngelihat oke ini udah fix harus berhenti, tapi nggak punya cukup nyali. Ya pemicunya itu. Ya barulah akhirnya singkat cerita ketika udah kenyang sama dunia